Aduh, ini kepala daerah kok nggak ada takutnya untuk melakukan korupsi. Padahal sudah ratusan yang ditahan, bahkan ada yang dimiskinkan. Dan bayangkan, hampir setahun setengah, itu mulai dari 2022 sampai awal April, sudah ada 14 yang ditangkap oleh aparat penegak hukum gara-gara melakukan korupsi. Yang paling mengagetkan, kasus yang melibatkan Bupati Meranti, Muhammad Adil. Muhammad Adil ini bahkan kasus korupsinya hat-trick. Satu kejadian tapi 3 kasus korupsi sekaligus dilakukan. Yaitu kasus pemotongan anggaran, gratifikasi jasa travel umroh, dan suap pemeriksaan keuangan. Sebenarnya kalau lihat modus-modus korupsi yang melibatkan kepala daerah, nggak ada yang baru. Paling tidak kalau kita kelompokkan, ada 3 kelompok nih modus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Pertama apa? Pertama di jantungnya ini terkait dengan anggaran atau di daerah namanya anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, kepala daerah yang melakukan praktik korupsi memulai dengan mengintervensi anggaran. Yaitu biasanya plotting anggaran supaya anggaran APBD ini diarahkan untuk kepentingan kelompok dia atau kepentingan bisnisnya dia gitu ya. Atau intervensi anggaran juga misalnya dalam proses untuk mendapatkan pendapatan negara. Itu ya, biasanya modusnya ya memarkdown. Memarkdown itu mestinya diterima lebih besar oleh daerah, tapi ternyata yang realisasinya jauh lebih kecil dari yang seharusnya. Nah, intervensi anggaran juga misalnya bisa dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ini yang banyak terjadi gitu ya. Dan kalau kita lihat dari 14 kasus selama setahun setengah ini, sebagian besar terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Ya, biasanya dengan cara mengintervensi agar pengadaan-pengadaan dimenangkan oleh kelompok yang terafiliasi dengan kepala daerah. Modus yang kedua yaitu terkait dengan perizinan. Ini kan kepala daerah banyak punya kewenangan dalam menerbitkan izin-izin, terutama izin untuk investasi, untuk berbisnis. Nah, ini juga diduitin. Biasanya modusnya pura-pura investasi dengan memberikan, ini kalau dalam teorinya Sedusen Alatas, investive corruption. Jadi si investor memberikan uang agar si kepala daerah memberikan izin walaupun misalnya banyak catatan. Atau bisa aja yang kepala daerahnya yang meminta, memeras gitu ya. Dia tidak akan memberikan izin kalau tidak ada uang suap dari orang yang akan melakukan investasi gitu ya. Modus ketiga yang banyak ditemukan ini terkait dengan pengelolaan birokrasi. Ini kan aneh. Birokrasi atau ASN ini mestinya jadi alat bagi kepala daerah untuk bisa menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Tapi yang banyak terjadi gitu ya, paling tidak dari kasus yang sudah diungkap, kepala daerah ini justru membisniskan posisi ASN atau birokrasi ini. Misalnya kalau mau naik jabatan harus bayar, mau rotasi, mau mutasi harus bayar begitu. Dan ini banyak kepala daerah yang terjerat dalam kasus-kasus suap untuk kenaikan jabatan. Paling tidak itu 3 modus utama terkait dengan korupsi kepala daerah. Lalu kalau ditanya sebab, kenapa sih kepala daerah banyak terjerat kasus korupsi? Nah, dalam kasus terakhir misalnya, karena si kepala daerah ini ingin mencalonkan menjadi gubernur, orang langsung bilang ini karena biaya politik mahal. Apa iya gitu ya? Ya mungkin bisa iya gitu ya, biaya politik mahal. Karena kalau kita lihat data Litbang Kementerian Dalam Negeri untuk menjadi kepala daerah, itu paling tidak butuh uang 5-20 miliar gitu ya. Padahal kalau dirata-ratakan, gaji kepala daerah ini nggak nyampe 5 miliaran selama dia menjabat atau selama 5 tahun gitu ya. Itu bisa gitu ya. Tapi biaya politik yang mahal itu bukan satu-satunya yang menyebabkan kepala daerah terjerat kasus korupsi. Nah, paling tidak ada 5 sebab si kepala daerah ini bisa terjerat korupsi. Pertama, ini dimulai dari hulunya, dimulai dari proses rekrutmen menjadi kepala daerah. Rekrutmen kepala daerah ini kan melalui 2 saringan, ya kan? Saringan pertama apa? Saringan pertama partai politik. Karena yang memungkinkan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah itu ya jalur lewat partai politik. Ini bukan rahasia umum lagi. Untuk menjadi kepala daerah harus kasih mahar atau uang perahu. Atau macam-macam lah alasan biayanya gitu. Yang paling tidak yang jelas harus bayar
agar bisa dapat tiket dari partai. Ini uang yang besar. Nah, celakanya memang nggak berhenti di situ. Selain bayar mahal, untuk memenangkan persaingan, kepala daerah juga atau calon kepala daerah juga kadang menggunakan berbagai cara, termasuk cara-cara yang tidak benar. Misalnya dengan apa? Membayar para pemilih, bahkan gitu ya, diduga juga membayar penyelenggara gitu ya, supaya dia bisa menang dalam proses pemilihan gitu ya. Jadi sebenarnya yang mahal itu bukan biaya politiknya gitu ya. Karena kalau biaya politiknya, proses politiknya halal, nggak akan banyak kok uang yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah. Yang mahal justru biaya politik haramnya gitu ya. Ini yang mahal kan biaya-biaya untuk haram-haramnya tadi gitu ya. Yang kedua, faktor tekanan. Jadi menjadi kepala daerah, apalagi kemudian ketika mau memenangkan persaingan harus bayar cukup mahal, dia kan butuh pemodal-pemodal. Jarang sekali orang yang memberikan modal politik gitu ya kepada calon kepala daerah gitu ya, atau dalam konteks nasional calon presiden atau DPR, dia tidak ingin timbal balik. Umumnya ada timbal balik, dia kasih uang ya harus ada timbal balik untuk si pemodal tadi. Nah, biasanya timbal balik antara lain misalnya dengan memberikan konsesi atau mendorong pengadaan barang dan jasa untuk dimenangkan si pemberi modal tadi gitu ya. Jadi ini akan menjadi faktor penekan bagi si kepala daerah gitu ya untuk melakukan praktik korupsi, termasuk memberikan konsesi-konsesi kepada mereka yang ikut mendukung proses pemenangannya gitu ya. Jadi ya baik itu partai politik maupun itu tim sukses gitu ya. Jadi harus diakomodir gitu ya, dan cara mengakomodirnya antara lain dengan menyediakan konsesi-konsesi yang disediakan oleh negara, dalam hal ini pemerintah daerah gitu ya. Itu faktor tekanan. Nah, tekanan yang lain juga bisa saja dari keluarga gitu ya. Kalau misalnya si kepala daerahnya, anggota keluarganya adalah pengusaha, atau anggota keluarganya juga punya banyak yang mulai dari kakak, adik, ponakan dan sebagainya yang harus masuk di pemerintahan. Ini kan jadi tekanan juga buat si kepala daerah untuk kolutif atau untuk memenangkan perusahaan anggota keluarganya begitu. Faktor yang ketiga ya sudah tentu adalah tata kelola yang buruk. Tidak akan mungkin si kepala daerah bisa leluasa menyalahgunakan kewenangannya kalau kemudian tata kelola di daerahnya bagus gitu ya. Ada keterbukaan, ada akuntabilitas, ada pengawasan gitu ya. Dan ini sudah pasti tidak ada gitu ya, dan semua didominasi oleh kepala daerah. Faktor keempat, ya ini satu kesatuan sebenarnya dengan tata kelola. Biasanya daerah-daerah yang gampang anggarannya atau kebijakannya disalahgunakan, ya mereka dari awal memang tidak punya peta titik-titik rawan atau potensi terjadinya praktek korupsi, sehingga tidak ada upaya untuk memitigasi. Dan yang faktor kelima adalah tidak ada pengawasan dari masyarakat. Kalau ada pengawasan dari masyarakat, kalaupun tata kelolanya buruk, paling tidak banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh si kepala daerah untuk menyalahgunakan kewenangannya. Lalu bagaimana sih agar kepala daerah ini tidak terjerat praktik korupsi? Sebenarnya rumusannya sangat mudah gitu ya. Yang harus dimulai pertama kali adalah memang di partai politiknya gitu ya. Dimulai dari proses rekrutmen si kepala daerah. Jadi partai politiknya mesti membersihkan diri, proses rekrutmennya tidak didasarkan pada jumlah uang, pada mahar atau pada uang perahu gitu ya. Proses rekrutmennya mesti didasarkan pada kualitas dan kapabilitas, termasuk integritas. Jadi calon-calon yang dipilih ini memang calon-calon terbaik dari partai politik. Dan dia tidak diganggu dengan urusan-urusan uang mahar dan lain sebagainya. Yang kedua, ya proses pemilihannya juga dibuat lebih jujur gitu ya. Misalnya dari sisi masyarakatnya tidak minta uang sogokan ya, serangan fajar atau serangan duha lah ya kalau istilah sekarang, atau money politik lah intinya. Jadi tidak ada lagi money politik gitu ya. Dan ini juga mesti melibatkan para penyelenggara gitu ya. Karena ya kita tahu uang penyelenggaraan pemilihan umum ini kan cukup besar. Mestinya dengan modal ratusan triliun dalam pemilihan ini, yang terpilih memang orang-orang terbaik. Bukan yang terpilih kemudian dia merampok uang rakyat lagi. Ini kan artinya apa? Rakyat dua kali ditimpa musibah gitu ya. Jadi sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah pada saat pemilihannya pakai uang rakyat cukup gede, ketika terpilih mereka yang terpilih ngambil uang rakyat lagi gitu ya. Artinya apa? Artinya proses penyelenggaranya pun mesti benar.
kalau ada kecurangan ditindak dengan serius sehingga kandidat-kandidat yang lain tidak ada niatan atau akan takut melakukan kecurangan gitu ya. Itu yang pertama. Jadi di proses rekrutmennya mesti benar. Yang kedua ya perbaikan tata kelola gitu ya. Perbaikan tata kelola ini apa? Yang terpenting sekarang saya lihat banyak kepala daerah yang tidak memiliki peta risiko korupsi di tempat dia gitu ya, atau peta risiko kecurangan gitu ya. Jadi ini yang penting. Jadi mereka mesti punya peta risikonya. Risikonya ada di mana saja, yang kemudian apa saja yang mesti dilakukan untuk memitigasi gitu ya. Dan ini kalau ada kemauan mestinya tidak akan terlalu sulit. Sehingga kepala daerah akan tahu red flagnya ada di mana gitu ya. Dan itu yang akan menjadi prioritas untuk diselesaikan. Lalu terkait dengan penguatan tata kelola ini juga kaitannya dengan birokrasinya, yaitu reformasi di ASN gitu ya, supaya ASN-nya ini ya tidak juga menyalahgunakan kekuasaannya gitu ya, kewenangan-kewenangan yang mereka miliki, mereka sebaliknya menggunakan kewenangannya untuk melayani masyarakat. Nah, ASN-ASN ini juga perlu dilatih gitu ya, dilatih terkait dengan anti korupsi, dilatih anti fraud, dilatih anti penyuapan, supaya tertanam dalam diri mereka bahwa korupsi ini bukan cuma menyalahi sumpah mereka sebagai ASN. Korupsi ini bukan cuma mengkhianati aturan negara. Korupsi ini bukan cuma mengkhianati aturan agama gitu ya. Tapi korupsi ini juga bisa berbalik kepada mereka gitu ya. Apalagi kalau lihat datanya ICW, sebagian besar yang ditangkap dalam kasus korupsi adalah ASN ini. Jadi harus ada upaya untuk terus-menerus mengingatkan ASN mengenai bahayanya korupsi gitu ya, mengenai pentingnya melayani masyarakat. Memperkuat sistem dengan menerapkan misalnya sistem manajemen anti penyuapan, whistleblowing system gitu ya, termasuk memperkuat inspektorat menjadi bagian penting dalam mencegah praktik korupsi di daerah gitu ya. Dan yang terakhir memperkuat pengawasan eksternal. Jadi mendorong agar masyarakat mau mengawasi si pemerintahan daerah ini. Dan pemerintahan daerahnya juga mau terbuka gitu ya. Jadi semuanya didorong untuk terbuka. Apalagi sekarang ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Semua hal harus dibuka kepada publik kecuali yang dikecualikan gitu ya. Tapi penguatan tata kelola dan sebagainya tidak akan bisa muncul kalau memang tidak ada niatan dari si kepala daerah gitu ya. Sebagus apapun tools, sebagus apapun software, kalau kepala daerahnya tidak memiliki kepentingan agar daerahnya bebas dari korupsi ya tidak akan bisa terrealisasi. Ini mesti diingat oleh kepala-kepala daerah untuk menjaga amanah, untuk memastikan agar kewenangan yang mereka miliki, anggaran yang mereka miliki digunakan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.